selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Ibu Ani dan Ibu Yunika di video pembelajaran IPA. Apa kalian tahu topik yang akan kita bahas hari ini? Apa kalian pernah melihat benda ini? Benda ini? Benda ini atau benda ini? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai energi yang diperlukan benda-benda tersebut agar dapat bekerja, yaitu energi listrik. Apa sih itu energi listrik, Ibu Yunika? Energi listrik adalah energi yang diperlukan peralatan listrik untuk dapat menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, ataupun menggerakkan alat mekanik sehingga bisa membentuk wujud energi lainnya. Energi listrik berasal dari berbagai sumber, yaitu misalnya sinar matahari, minyak bumi, batu bara, nuklir, dan juga panas bumi. Jadi, alat-alat yang ditampilkan tadi di awal adalah alat-alat rumah tangga yang memerlukan energi listrik untuk dapat bekerja. Mari kita lihat, Ibu Yunika dan Ibu Ani punya langsung beberapa alat-alat rumah tangga yang memerlukan energi listrik tersebut. Yang pertama, Ibu Yunika punya setrika. Tentu, kalian sudah sering melihat benda ini, bukan? Setrika digunakan di kehidupan sehari-hari untuk dapat merapikan baju. Dan benda setrika ini memerlukan energi listrik untuk bekerja. Oke, Ibu Ani juga punya benda ini. Nah, ini adalah pengisi daya atau biasa kita sebut dengan charger. Tentu kalian punya ya di rumah benda-benda ini. Jadi kita bisa gunakan ini untuk mengisi daya handphone kita atau benda-benda yang menggunakan energi listrik. Nah, ini juga menggunakan energi listrik loh. Selanjutnya, Ibu Yunika dan Ibu Ani punya catokan. Ini adalah alat pelurus rambut. Ibu kalian pasti sering menggunakan ini untuk merapikan rambutnya. Alat ini juga memerlukan energi listrik agar dapat bekerja. Selanjutnya, Ibu Ani punya kipas angin. Jadi kipas angin ini biasa kita gunakan untuk menghilangkan panas ketika suasananya panas banget. Jadi ini menggunakan energi listrik juga loh. Selanjutnya, Ibu Yunika dan Ibu Ani ada pengering rambut atau disebut dengan hair dryer. Alat ini digunakan untuk mengeringkan rambut setelah keramas. Alat ini juga memerlukan energi listrik agar dapat bekerja. Nah, yang terakhir, Ibu Ani punya handphone. Nah, jadi tentu kalian sudah pernah melihat handphone dan menggunakannya tentunya ya. Alat ini sekali lagi kita gunakan untuk berkomunikasi dan saat ini juga sangat digunakan. Nah, alat ini juga menggunakan energi listrik loh untuk digunakan. Ya, itu tadi alat-alat yang memerlukan energi listrik agar mampu bekerja. Selanjutnya kita akan bahas apa, Ibu Ani? Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah yang kita alami di kehidupan sehari-hari terkait dengan alat-alat yang menggunakan energi listrik ini. Mari, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu cuplikan video berikut. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Ih, astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih.
Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Wah, sangat sedih sekali ya melihat kejadian-kejadian tadi, Ibu Ani. Ibu Yunika juga pernah dulu mengalami salah satu kejadian itu. Pada saat itu, Ibu Yunika sedang asik menonton TV. Dan ternyata Ibu Yunika tertidur. Tidak sadar, ternyata TV-nya masih menyala sampai pagi. Saat pagi hari, Ibu Yunika merasakan televisinya berasa sedikit panas. Untung saja waktu itu tidak sampai meledak. Bagaimana dengan Ibu Ani? Apakah pernah mengalami kejadian yang sama? Betul-betul, Ibu Ani juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu, Ibu Ani lupa mencabut pengisi daya dari handphone Ibu Ani ketika handphone Ibu Ani sudah 100%. Jadi, saat itu Ibu Ani hanya mencabut handphone saja, tetapi tidak mencabut charger atau pengisi dayanya. Nah, ternyata itu adalah salah satu tanda kita tidak hemat energi ya Ibu Yunika ya. Benar sekali, Ibu Ani. Jadi, masalah-masalah yang terjadi tersebut menunjukkan sikap yang boros listrik atau tidak hemat listrik. Seperti misalnya kejadian yang Ibu Yunika alami, yaitu lupa mematikan TV padahal tidak ditonton. Kemudian kejadian yang Ibu Ani alami, lupa mencabut charger atau alat pengisi daya handphone padahal sudah tidak dipakai. Dan yang mungkin sering terjadi di rumah, kalian masih sering menghidupkan lampu pada saat siang hari padahal masih terang. Menghemat energi listrik itu penting banget loh. Hemat energi listrik adalah suatu tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi listrik. Artinya, mengurangi jumlah penggunaan energi listrik dan digunakan hanya untuk benda-benda yang penting saja dan saat kita gunakan. Jadi, maksudnya ketika kalian tidak menggunakan benda-benda ini, ya kalian bisa mencabutnya dari energi listrik itu sendiri. Ya benar sekali Ibu Ani. Jadi sekarang mari kita bahas bagaimana caranya yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, Ibu Yunika punya saran. Kalian ingat selalu untuk mematikan lampu pada saat siang hari. Karena siang hari kan masih terang. Jadi kalau bisa matikan lampu di tempat-tempat yang sedang tidak digunakan. Misalnya seperti ruang tamu, kamar mandi, juga ruangan lainnya. Hal yang kita lakukan ini sudah sangat membantu untuk bisa mengurangi pemakaian energi listrik. Dan yang kedua, yang Ibu Yunika sarankan adalah mematikan barang-barang elektronik ketika kita tidak sedang memakainya. Ya, karena misalnya ketika kita tidak menonton TV, harusnya kita matikan TV-nya. Kemudian yang kedua, misalnya penggunaan kipas angin. Ketika tidak dipakai, silakan dimatikan. Begitu pula misalnya kalian memiliki AC di rumah, jadi silakan matikan jika tidak digunakan. Dan yang paling sering terjadi adalah pemakaian charger atau alat pengisian daya. Kalau sudah tidak dipakai, silakan dicabut. Jadi mulai sekarang, mari mulai kita terapkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu Ani juga punya saran nih. Jadi di kehidupan sehari-hari kalian juga bisa kolaborasi loh sama mama, sama papa kalian. Kalian juga bisa menghemat energi dengan menggunakan lampu LED. Jadi ini lampu LED. Nah, lampu LED itu adalah lampu hemat energi. Dia menggunakan daya yang kecil tetapi cahayanya optimal loh. Jadi kalian bisa gunakan bersama orang tua kalian.
Nah, selain itu bisa mengurangi tagihan listrik kalian loh setiap bulan. Betul tidak, Bu Yunika? Ya, benar sekali. Ibu Yunika sudah pakai loh di rumah. Ibu Ani? Ibu Ani juga sudah pakai. Wah, ya. Kok sekarang kalian bisa mulai memakainya ya. Saran selanjutnya yang Ibu Yunika dan Ibu Ani bisa berikan adalah dengan cara mengurangi penggunaan mesin cuci. Jadi, kebiasaan mencuci dengan tangan dan juga menjemur di bawah sinar matahari ternyata itu adalah sikap yang bisa menunjukkan kita hemat energi listrik. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan rumah tangga sebenarnya sudah punya mesin cuci untuk membantu pekerjaan rumah, terutama mencuci pakaian kalian. Ya, ternyata penggunaan mesin cuci ini berdampak yang cukup besar loh untuk peningkatan penggunaan energi listrik dan tentunya tagihan bulanan ya yang semakin meningkat jika kita menggunakan energi listrik semakin banyak. Ya, untuk itu maka mulai sekarang kalau bisa kurangi penggunaan mesin cuci, terutama juga pengering, karena pengering tersebut juga ternyata bisa menambah penggunaan energi listrik. Jadi mulai sekarang jika kalian punya mesin cuci di rumah, gunakan dengan cara bijaksana. Gunakan jika benar-benar perlu digunakan. Dan kalau bisa, cuci dengan tangan dan keringkan di bawah sinar matahari. Wah, sekalian olahraga ya Ibu Yunika. Benar sekali. Nah, Ibu Ani juga punya saran selanjutnya. Jadi, kalian tahu freezer kan ya? Nah, salah satu cara selanjutnya adalah dengan membersihkan kulkas. Nah, di kulkas tentu kita menemukan freezer. Nah, freezer itu ada di dalam kulkas. Nah, di dalam kulkas itu kita bisa menemukan bunga es. Nah, apa hubungannya Ibu Yunika? Nah, bunga es yang ada di dalam freezer atau di dalam kulkas itu akan menyebabkan kulkas kita bekerja lebih keras dan tentunya akan menggunakan daya listrik yang lebih tinggi. Nah, itu berarti kalian tidak menghemat energi. Sehingga cara menghemat energinya adalah membersihkan bunga esnya bersama Mama yang dilakukan dengan rutin ya. Iya benar Ibu Ani. Dan saran yang terakhir yang Ibu Yunika dan Ibu Ani bisa berikan adalah dengan menghemat air. Apa sih hubungannya menghemat air dengan energi listrik? Ternyata dengan kita menghemat air, kita juga bisa menghemat energi listrik. Karena zaman sekarang banyak sekali pompa air yang sudah memerlukan listrik untuk bekerja. Jadi mulai sekarang, ayo kita bersama-sama hemat air sehingga kita bisa menghemat energi listrik. Wah, ada banyak ya sarannya. Nah, mari kita rangkum satu persatu saran yang sudah Bu Ani dan Ibu Yunika berikan. Pertama, gunakan alat-alat jika kalian gunakan saja. Jadi, ketika kalian tidak menggunakan alat-alat elektronik tersebut, silakan dimatikan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengganti lampu rumah kalian dengan lampu LED, lampu hemat energi. Kemudian selanjutnya, kalian bisa mencuci dengan tangan saja, jadi mengurangi penggunaan mesin cuci. Nah, kemudian juga ada saran yaitu menggunakan membersihkan kulkas secara rutin bersama Mama dan Papa kalian. Nah, terakhir adalah dengan menghemat air ya. Jadi penting sekali untuk menghemat air untuk menghemat energi listrik juga. Betul tidak, Bu Nika? Ya, benar sekali Ibu Ani. Wah, ternyata sudah banyak ya cara-cara yang Ibu Yunika dan Ibu Ani berikan agar kalian bisa menghemat energi listrik di rumah. Tentu cara-cara ini dapat dilakukan secara berkala ya, mulai dari hal yang sederhana yang akan berpengaruh sangat besar untuk penghematan energi listrik ya. Karena pada dasarnya menghemat energi listrik kalian sudah membantu orang tua kalian juga. Jadi biaya bulanan untuk tagihan listrik bisa berkurang yang pertama. Kemudian yang selanjutnya jika kalian belajar menghemat energi listrik, kalian juga bisa merawat barang elektronik yang kalian punya. Karena nantinya barang elektronik tersebut akan lebih terawat, lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Ya, benar sekali. Nah, selain itu, kita juga bisa menghindari adanya arus pendek. Kalian pernah dengar apa itu arus pendek? Nah, arus pendek itu bisa menyebabkan kebakaran loh. Wah, cukup bahaya ya, Bu Yunika ya. Jadi, mari hemat energi listrik untuk tidak mengakibatkan adanya arus pendek. Selain itu, seperti yang Ibu Yunika pernah bilang di awal bahwa energi listrik itu menggunakan bahan bakar fosil. Seperti yang kita tahu saat ini Indonesia masih mensuplai energi listriknya dari bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaharui loh. Jadi ketika habis tidak ada listrik deh.
Betul sekali Ibu Ani. Maka dari itu mulai sekarang ayo kita belajar untuk menghemat energi listrik. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah membahas banyak hal ya Ibu Ani. Yang pertama tadi pengertian energi listrik kita sudah bahas. Kemudian selanjutnya adalah alat-alat rumah tangga apa saja yang menggunakan energi listrik untuk bekerja. Dan yang paling penting kita sudah bahas juga mengenai apa yang dimaksud dengan hemat listrik. Dan yang terakhir, mari kita lakukan sama-sama yaitu cara-cara untuk menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan di rumah bersama ibu, bersama ayah, mama, atau papa kalian. Ya, Semoga semua yang kami berikan, solusi dari Ibu Ani dan Ibu Yunika sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dengan menghemat energi listrik. Apakah kalian punya ide untuk menghemat energi listrik selanjutnya di rumah? Ayo mulai dari hal yang kecil yuk di rumah. iya. Terima kasih ya sudah mendengarkan Ibu Yunika dan Ibu Ani. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA selanjutnya. Dadah!